Kemudian yang ketiga, terkait dengan implementasi ISO, memang kita punya masalah. Bahasa-bahasa ISO, tulisan-tulisan ISO, statement ISO itu memang membingungkan. Ya, meskipun sekarang di versi 2015 sudah nyoba disimplify, terutama dengan 10 klausul, tapi masih membingungkan, terutama teman-teman yang memang belum menjadi senior management atau top management. Kalau Anda sudah di posisi itu, mungkin jauh lebih simpel untuk memahaminya. Ya, salah satu kendala yang menjadi masalah adalah memang bahasa Inggris. Ya, jadi meskipun sekarang banyak versi yang dalam bahasa Indonesia, tapi beberapa wording yang saya lihat meskipun ditranslate oleh BAN ya, BSN ya, itu feeling saya translation-nya tidak cukup pas. Jadi ada kata atau kalimat yang secara penerjemahan diterjemahkan, tetapi buat yang membaca, kalau dibaca bahasa Indonesianya saja pasti akan membingungkan. Apa sih karepnya ini? Ya? Apa sih maunya itu? Nah itu yang itu yang menjadi masalah. Jadi saran saya selalu kalau membaca versi bahasa Indonesia, lihat dulu bahasa Inggrisnya. Jadi lihatkan berjajar. Ya. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bingung bahasa Indonesianya, lihat bahasa Inggris. Maunya apa sih ini? Ya, gitu ya. Meskipun dalam bahasa Inggrisnya kalimatnya juga susah juga karena grammar kita jelek. Ya. Jadi dengan bahasa ISO itu bahasa hukum. Salah melihat grammar kita pasif aktif itu aja sudah kacau. Ya. Jadi grammarnya akan menjadi kita akan salah mengartikan sendiri. Jadi memang bahasa Inggrisnya memang kita terutama sebagai orang yang native speaking-nya adalah bahasa Indonesia, kita memang kesulitan untuk membaca bahasa ISO. Saya mengaudit ke teman-teman yang ada di Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Indonesia. Saya melihat kalau di Filipina yang memang mereka juga menggunakan bahasa Inggrisnya aktif, di Malaysia aktif, Singapura aktif, mereka jauh lebih mudah memahami dan mengimplementasikan. Tapi buat di Indonesia ataupun di Vietnam yang memang native-nya bukan bahasa Inggris, kita terus terang memang kesulitan. Tapi apapun itu ya memang harus balik lagi bahasa hukumnya. Ya, jadi lihat dulu originalnya, jangan lihat dulu translation-nya. Meskipun kalau bicara ngomong bahasa Inggris, translation kemudian saya nyebutnya adalah terjemah. Jadi tafsir ya. Jadi bahasa Inggris terjemah baru tafsirnya. Nah, kadang-kadang kita menafsirkannya pun juga masih kacau. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena di dalam satu kalimat pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi sering kali saya menemukan teman-teman satu paragraf dibaca dan diambil artinya. Bukan. Satu kalimat. Dulu Anda harus pahami dulu maksud dan tujuannya apa sih, maunya apa sih, karena itu adalah kalimat guidance. Begini. Ya, jadi difahami masing-masing kalimatnya. Dan yang sering menjadi kebingungan adalah di sini. Ada klausul 44 nyebutnya adalah processes needed. Dan processes needed kalau di versi yang lama ada lagi namanya prosedur. Kalau yang sekarang lebih nggak jelas lagi. Kita sering terjebak di sini. Kita kalau mengidentifikasikan, mendefine klausul 4.4 dengan proses needed, itu nanti seolah-olah kita harus punya prosedur. Nah, ini yang menjadi masalah terbesarnya. Sehingga apa? Setiap kita menetapkan sebuah proses, seolah-olah proses itu harus punya prosedur. Padahal kalau di versi yang sebelumnya ada 6 kalau nggak salah, 6 prosedur wajib yang harus Anda punya, tapi proses needed-nya ya terserah. Ya. Atau di versi yang 2015, proses needed-nya terserah, prosesnya lebih terserah lagi. Hanya kebingungan. Sebenarnya mana yang harus punya prosedur ataupun SOP, atau mana yang harus punya proses needed yang menjadi persyaratan di klausul 4.4. Ini yang menjadi problem terbesar di teman-teman. Jadi kebingungan di dalam menerjemahkan klausul 4.4 dan prosedur apa yang harus dimiliki sebuah organisasi.